Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di alam semesta ini ada beberapa macam makhluk hidup loh, meliputi manusia, binatang, tumbuhan, dan mikroorganisme seperti bakteri. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah binatang. Binatang sendiri ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, ada juga binatang yang hidup di udara atau terbang. Di dalam kehidupan binatang ada istilah metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perkembangan hewan yang meliputi proses perubahan penampilan hewan setelah menetas atau lahir. Dan yang akan kita pelajari adalah metamorfosis kupu-kupu. Kenapa harus ada metamorfosis? Apakah penting? Jawabnya ya, metamorfosis di dalam kehidupan hewan adalah penting karena dapat mengurangi kompetisi makanan. Karena hewan dewasa dan larva sering memakan makanan yang berbeda, persaingan untuk mendapatkan sumber makanan yang sama pun akan berkurang. Faktor yang mempengaruhi metamorfosis. Apa sih yang mempengaruhi metamorfosis? Yang pertama ada genetik. Yang kedua hormon. Dan yang ketiga suhu, kelembapan, dan ketersediaan makanan. Biasanya, proses perubahan bentuknya ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, telur. Yang kedua, larva atau ulat. Yang ketiga, pupa atau kepompong. Yang keempat, imago atau dewasa. Salah satu tahap terpenting dalam siklus hidup kupu-kupu adalah tahap telur. Selama fase ini, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di tempat yang dia pilih dengan seksama. Biasanya berada di bawah daun tanaman inangnya. Telur ini menetas dalam waktu 3-5 hari. Setelah telur menetas, ulat akan langsung makan dan tumbuh dengan cepat. Ulat akan sering mengalami pergantian kulit yang dinamakan molting. Karena kulitnya tidak elastis, maka setiap pergantian kulit disebut sebagai instar. Saat ulat mencapai ukuran yang maksimal, ulatnya sudah besar, kemudian ulat akan mencari tempat untuk menempel dan kemudian masuk ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah pupa atau kepompong. Ulat akan membentuk kepompong di sekelilingnya. Di dalam kepompong, tubuh ulat mengalami pemecahan dan penyusunan ulang secara drastis untuk membentuk struktur baru seperti mata, sayap, dan kaki. Fase ini biasanya berlangsung selama 7-20 hari. Setelah proses di dalam kepompong selesai, kupu-kupu dewasa akan keluar dari kepompong. Kupu-kupu akan mengeringkan sayapnya agar bisa terbang dan mencari makan. Siklus hidup akan terulang kembali ketika kupu-kupu dewasa sudah bertelur. Kemudian telur akan menjadi ulat dan kemudian menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Begitu seterusnya. Sekarang kita tepuk kupu-kupu ya. Tepuk kupu-kupu, bulat-bulat, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Sekarang kita nyanyi ya teman-teman. 1, 2, 3. Kupu-kupu bertelur banyak, telur
menetas menjadi ulat. Ulatnya makan daun yang hijau, ulatnya kenyang lalu puasa. Ulat jadi kepompong, kepompong terbuka, muncullah kupu-kupu. Ulat jadi kepompong, kepompong terbuka, jadilah kupu-kupu. Kita nyanyi lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar metamorfosis kupu-kupu. Darilah telur menjadi ulat, lalu kepompong, jadilah kupu-kupu. Terbang kian kemari untuk melanjutkan siklus hidupnya. Terbang kian kemari untuk mencari madu di serbuk sari. Bersama saya Bu Iis, demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Masih banyak kekurangan dan masih banyak belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.